Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Terima kasih kepada para panitia Andesit yang telah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan tentang tanah sehat, mitigasi perubahan iklim, dan krisis di masa pandemi COVID-19. Ada 5 bahasan yang akan saya sampaikan di sini adalah berhubungan dengan krisis ekologi dan masalah pangan, beserta penyebab adanya krisis pangan, peran tanah dalam kehidupan sehari-hari, pengertian tanah sehat, dan tanah sehat untuk memitigasi perubahan iklim dan memperingan krisis pangan di masa pandemi. Krisis ekologi kita hadapi saat ini dan juga masalah pangan dikarenakan adanya eksploitasi hewan liar yang berlebihan yang menyebabkan menyebarnya virus SARS-2 yang berasal dari kelelawar. Daging kelelawar yang dimakan oleh manusia menyebabkan terjadi mutasi virus dari kelelawar ke tubuh manusia. Manusia mobilitasnya cukup tinggi sehingga terjadilah penyebaran yang sangat luas menjadi wabah di seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya penyetopan wildlife trade. Keterkaitan dan umpan balik adanya perubahan iklim dengan kehilangan keanekaragaman hayati dan climate change ini merupakan lingkaran yang sulit untuk diprediksi dari mana mulainya. Yang kita lihat hanyalah apa yang ada di alam, erosi berlebihan, terjadi desertification, terjadi penggurunan. Ini diakibatkan karena mismanagement. Mismanagement ini menyebabkan biodiversity loss yang cukup besar sehingga erosi ini tadi melebihi dari apa yang kita harapkan, menyebabkan tanah-tanah itu gundul seperti gurun sehingga meningkatkan dampak buruk dari climate change dikarenakan karbon sekuestrasinya juga sangat rendah karena pertumbuhan tanaman rendah. Climate change semakin hebat dengan sendirinya akan meningkatkan kehilangan biodiversity. Dan biodiversity ini tadi tentunya struktur diversity, vegetasi, penutup lahan, dan diversity akan microbial spesies yang ada di dalam tanah juga akan berkurang besar. Dengan demikian akan memperburuk terjadinya desertifikasi. Masalah yang ada di tingkat das seperti yang kita lihat di foto-foto ini adalah dari das berantas di mana pertanian intensif sangat luas diusahakan. Yang menunjukkan di sini karena intensif biodiversitasnya rendah. Pada musim penghujan, kebanyakan tanah-tanah pertanian yang tadinya subur itu berpindah masuk ke aliran air sungai menjadi air sungai yang berlumpur, warna coklat dan kental seperti lumpur. Namun, ironinya pada musim kering terjadi kebakaran di mana-mana seperti yang terjadi tahun ini di lereng Gunung Arjuna, menyebabkan banyak sekali hewan liar maupun tumbuhan alam dari daerah tersebut akan mati dan ada kemungkinan yang masih bisa kembali. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di lahan pertanian, kekeringan berkepanjangan ini menyebabkan petani harus menyempatkan menyirami dengan menggunakan air yang ada di sekelilingnya agar tanaman masih bisa tumbuh dan berproduksi. Namun demikian, ketersediaan air di sekelilingnya ini sangat terbatas, sehingga petani akan semakin tertekan dan tercekik oleh kekeringan yang berkepanjangan. Apa sebabnya? Apa penyebab adanya krisis pangan ini?
ada dua. Yang pertama adalah berhubungan dengan permintaan pangan, pakan, energi, dan juga kayu bangunan yang melebihi produktivitas lahan pertanian itu sendiri. Itu dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah dan yang paling penting lagi adanya perubahan pola pangan. Yang kedua, disebabkan karena ketersediaan lahan pertanian yang terbatas, sementara luasan lahan kritis semakin meningkat. Kalau kita perhatikan di sini, sekitar 2 miliar orang terancam kekurangan pangan. Ini menurut pelaporan dari FAO pada tahun 2013, di mana pada tahun 2008 sekitar 1,4 miliar orang dewasa mengalami obesitas. Mereka tinggal di negara kaya. Tetapi pada tahun 2010, lebih dari 40 juta anak balita mengalami OB. Tetapi sekarang OB ini juga meningkat tidak hanya di negara kaya, tapi juga di negara berkembang, terutama di kota-kota besar. Di lain sisi, kalau kita perhatikan di sebelah kiri dari gambar ini, ada 806 million people, orang yang dikatakan kurang gizi kronis, di mana 98% dari total populasi tersebut berada di negara-negara miskin. Permintaan protein hewani dengan adanya peningkatan penduduk tadi, perubahan ini tadi yang saya katakan, perubahan pola makan, pola hidup, permintaan protein hewani ini terus meningkat. Tidak hanya di negara-negara US, EU, China, India, dan beberapa negara lainnya. Konsumsi kalori juga rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah berdasarkan data tahun 1961 sampai dengan tahun 2007, dan diestimasi tahun 2050 apabila tidak ada perubahan pola makan dan sebagainya akan terus meningkat. Kebutuhan pangan ini tahun 2050 diprediksi kita harus meningkatkan 60% guna mengurangi kelaparan yang bakal terjadi. Dari mana kita bisa mendapatkan pangan sebanyak itu apabila lahan-lahan kita sangat terbatas, lahan pertanian kita sangat terbatas. Dilaporkan di sini bahwa di Indonesia, luas lahan kritis di Indonesia itu telah mencapai 14 juta hektar. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi lahan hanya mencapai 500.700 hektar saja. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihannya membutuhkan waktu 48 tahun. Ini di mana lahan-lahan kritis itu tersebar. Ini kalian yang mengambil minat di PSI SDL bisa dicek ini di map, ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bisakah lahan yang telah terdegradasi ini tadi kita manfaatkan untuk lahan pertanian? Apa sih sebenarnya lahan kritis itu tadi yang kita sebut-sebut? Adakah undang-undangnya? Kalau kita tinjau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, bahwa lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan. Ini yang disoroti hanya sebagai media produksi, sementara fungsi tanah itu tidak hanya untuk media produksi, mempunyai banyak fungsi. Jadi sebenarnya lahan kritis ini merupakan lahan atau tanah yang tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak atau kurang bijak, yang tidak memperhatikan syarat-syarat
konservasi tanah, air, dan tanaman. Jadi ada tanamannya, sehingga lahan rusak dan hilang fungsinya di alam. Jadi lahan kritis merupakan salah satu indikator adanya degradasi atau penurunan kualitas dari lingkungan sebagai dampak dari pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana. Apa tanda-tandanya lahan kritis? Tutupan lahan ini mudah saja dilihat. Tutupan lahannya bagaimana? Sangat kecil, kurang dari 25% dari luasannya, bahkan bisa gundul, terutama di daerah-daerah berlereng yang lebih besar dari 30%. Yang kedua, tandanya lagi permukaan tanah hilang karena erosi kuat, berbatu, atau adanya gully erosion atau erosi parit, sedimentasi di aliran sungai, dan polusi. Di tingkat lahan ada tanda-tanda permukaan tanah pucat, padat, rendah BOT, bahan organik tanah, dan tingkat kesuburan tanah sangat rendah. Dan banyak petani mengeluh bahwa tanah-tanah yang tidak subur tadi banyak mendapat serangan hama dan penyakit, bahkan gulma. Apa fungsi tanah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dulu sih tanah itu adalah barang kotor yang tidak boleh kita sentuh, atau bahkan kita tidak boleh bermain dengan tanah. Siapa di antara kalian di sini yang diizinkan oleh ibumu atau orang tuamu untuk bermain dengan tanah? Perhatikan di foto sebelah kanan ini, tanah itu adalah sebagai sarana edukasi, melatih bagaimana fungsi motorik dari anak untuk mengekspresikan imajinasinya ke dalam bentuk buah atau segala sesuatunya yang ada di alam pikirannya dengan menggunakan tanah. Jadi tanah tidak kotor lagi seperti yang dibayangkan. Memang baju kotor, tapi kan bisa dicuci. Gitu. Nah, tanah ini sebenarnya kalau dari dunia pertanian tentu saja ini dilihat sebagai media tumbuh. Tapi kalau dari segi dunia teknik itu bertempat tegaknya bangunan, dan juga tanah adalah bahan dasar bangunan untuk membuat batu bata. Bagi ibu-ibu kita ataupun bagi bapak-bapak juga membutuhkan alat-alat yang terbuat dari liat, baik itu pot tanah, kuali, alat-alat masak dari kuali, dari liat. Namun sekarang sudah tergeser oleh zaman. Semuanya bergeser ke peralatan yang modern. Demikian juga dengan kompor yang digunakan pun juga bergeser ke arah yang kompor listrik, sehingga bahan ini tadi, bahan pot tanah ini tadi tidak sesuai lagi digunakannya. Menurut FAO, apa itu fungsi tanah? Soil is non-renewable resource. Its preservation is essential for food security and our sustainable future. Jadi, menurut FAO, tanah itu sesuatu yang tidak, tanah adalah benda yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbarukan, yang harus dilindungi karena penting sekali untuk ketahanan pangan dan untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Soil ini untuk mendukung habitat bagi aneka macam organisme, itu baik yang di atas maupun di dalam tanah. Tanah juga dapat menjadi penyimpan dan juga memfilter air sehingga air yang keluar bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia, yang sehingga meningkatkan resiliensi terhadap kekeringan
maupun terhadap banyakan air atau banjir. Nah, kalau di era sekarang dengan adanya isu perubahan iklim, tanah ini berperan penting di dalam menyimpan karbon di dalam tanah sebagai karbon stok, bagian dari karbon cycle. Sekitar 50% dari karbon tanah dari cadangan karbon yang ada di lahan-lahan pertanian adalah tersimpan di dalam tanah. Jadi, healthy soils are the basis for healthy food production. Kita tidak mungkin mendapatkan produk-produk yang sehat apabila tanah kita tidak sehat. Jadi, jangan lupa pertahankan tanah kita dan lingkungan kita tetap sehat agar produk dan kita semua pengkonsumsi produk-produk pertanian tetap sehat. Namun, menurut Bloom, fungsi tanah tidak hanya sebagai media tumbuh saja. Tadi sudah dikatakan dari FAO, tanah itu adalah merupakan filter. Ya, jadi unsur-unsur beracun itu bisa ditambat di dalam tanah sehingga tidak meracuni lingkungannya. Dan jangan lupa bahwa tanah berfungsi geogenik, melindungi warisan budaya yang tersimpan dengan baik di dalam tanah. Saya kira ini nanti silahkan baca sendiri dari artikel Bloom tahun 1908 yang ditulis oleh Baveye di tahun 2016. Ini ada linknya di internet. Bab berikutnya saya akan masuk ke pemanfaatan sumber daya lahan di masa pandemik. Tanah sehat ini merupakan pendukung utama produk-produk sehat. Bagaimana kita memproduk pangan, sayuran juga energi, kayu bakar yang letaknya jauh maupun yang dekat di sekeliling rumah kita itu tetap sehat. Kita butuhkan tanah yang sehat. Berikut adalah ekspresi dari Pak Gito, petani dari daerah Gresik, yang mengatakan bahwa kebun campuran saya ini tanahnya gembur, lembab, jadi tidak usah pupuk macam-macam. Paling saya beri saja pupuk kandang. Kadang-kadang saya datang hanya untuk menyiangi saja. Hasil siangannya saya kembalikan ke dalam tanah. Ranting yang mati, cabang yang mati, saya pangkas, masukkan lagi ke dalam tanah. Tidak ada yang saya angkut kecuali cabang yang agak besar saya pakai untuk kayu bakar. Nah, kalau kita tadi masih ingat bahwa lahan kritis atau ini tadi perlu kita coba untuk di tanah-tanah tadi direhabilitasi atau direklamasi. Untuk bagaimana? Untuk dibuat bagaimana? Tentu saja kita ubah menjadi tanah yang sehat. Mengapa harus tanah sehat? Karena tanah sehat ini tadi merupakan cornerstone of life yang terdiri dari 4. Ya, ada bisa mempertahankan biological diversity, good for food production to support food production, good to support water benefits, menstimulir adanya air yang sehat keluar dari tanah, dan merupakan tempat penyimpanan karbon yang berpotensi untuk menurunkan dampak merugikan dari climate change. Ya, karena banyak soil karbon tanah disimpan dalam tanah dalam waktu yang lama apabila tanahnya sehat. Kalau kita perhatikan grafik yang di sebelah kanan ini,
sumbu X-nya adalah struktur tanahnya, sumbu Y-nya adalah fungsi tanahnya. Fungsi tanah di sini berhubungan dengan biomasa, produksi biomasa, buffering and filtration, and biodiversity support. Kita perhatikan bahwa dari tanah-tanah yang tadinya subur terjadi degradasi, ingin kita apakan? Kita ubah menjadi tanah yang sehat dengan biodiversitas, konstruksi tanah yang berbeda dengan aslinya dulu, ataukah kita ingin mengembalikan seperti asal pertama kalinya? Kalau kita ingin mengembalikan ke lahan-lahan dengan tanah yang berbeda tetapi fungsinya masih terpenuhi, ini yang di sebelah kiri, maka kegiatannya dinamakan reklamasi atau replacement, penggantian. Kalau kita ingin mengembalikan seperti apa adanya, seperti tanah aslinya, kita akan melakukan restorasi karena kita tidak akan mengubah ke dalam bentuk-bentuk lainnya. Jadi artinya struktur tanahnya tetap terjaga dengan fungsi tanah yang agak berbeda. Tetapi kalau kita masuk ke reklamasi, itu struktur tanahnya agak berkurang, lebih rendah dari original soil tadi, namun fungsi tanahnya yang akan dicapai akan lebih banyak. Antara lain adalah pemenuhan kebutuhan manusia seperti produksi biomasa tanaman. Jadi restorasi ekologis atau ekologis itu berkontribusi, tujuannya dilakukan untuk berkontribusi untuk mendukung kebijakan internasional yang tentunya membutuhkan pengetahuan berskala luas, terintegrasi, yang bekerja melintasi batas bioma. Jadi tidak hanya bekerja berdasarkan negara dari mana orang tersebut berasal, tapi harus lintas dari region atau. Apa sebenarnya tanah sehat? Tanah sehat ini menurut FAO adalah tanah yang mempunyai kemampuan, mempunyai kapasitas mendukung kinerja dan kehidupan keanekaragaman organisme tanah. Organisme tanah tadi dapat menjaga kondisi fisik dan kimia tanah untuk mendukung produksi tanaman dengan rendah polusi dan bisa memitigasi perubahan iklim. Jadi kalau kita perhatikan definisi tanah sehat ini tadi, kita bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah sistem yang hidup, bukan sistem yang mati, hanya sekedar sebagai tempat didirikannya bangunan. Bagaimana keanekaragaman organisme tanah ini bisa bekerja dengan optimal? Mereka membutuhkan sumber energi, membutuhkan lingkungan habitat yang nyaman, yaitu salah satunya adalah dengan menyediakan bahan organik tanah yang cukup. Bahan organik tanah ini dari mana? Tidak serta-merta ada di dalam tanah, melainkan datang dari masukan-masukan daun-daun seresah yang gugur, dari akar-akar mati dari tanaman atau dari hewan yang mati, dari sisa-sisa kehidupan, dan bisa juga dari manusia. Fungsi tanah kalau menurut FAO ini cukup banyak, saya tidak usah ulang lagi. Mempunyai 11 fungsi dari tanah sehat, 6 ini bisa langsung dan yang berikutnya ada yang tidak langsung. Misalnya warisan budaya, kemudian banyak lagi, misalnya ada sumber daya farmasi dan genetik, ini semuanya
adalah salah satu contoh dari peran tanah secara tidak langsung. Apa indikator dari tanah yang tidak sehat? Kalau kita perhatikan foto di sudut kanan atas ini, yang sebelah kiri berwarna gelap, sebelah kiri berwarna coklat, yang sebelah kanan berwarna gelap. Mana yang menurutmu good soil dan mana yang poor soil? Yang sehat kayak apa, yang tidak sehat kayak apa? Dan yuk kita perhatikan dari foto yang sebelah kiri ini. Mengapa ada genangan air di situ? Air mengenang karena tidak bisa masuk ke dalam tanah. Artinya, pori-pori tanah itu tersumbat. Tanah tersebut padat. Ya, jadi ini adalah tanda tanah tersebut tidak sehat. Di permukaan tanah itu ada lapisan kerak. Kadang-kadang pada musim kering kita bisa lihat itu ada siling. Permukaan tanah biasanya yang tidak sehat ini permukaan tanahnya terbuka, panas, kering, dan berwarna pucat. Karena kandungan bahan organik tanahnya rendah, yaitu sekitar kurang dari 2%, dengan sendirinya populasi dan keanekaragaman biota tanah juga rendah. Karena tanahnya tadi padat, sebaran akar tanaman pun dangkal, sehingga tanaman ini kurang bisa bertahan di musim kemarau. Dan dari segi kimia, terjadi alkalinisasi dan asidifikasi yang menyebabkan kandungan hara makro turun atau bisa juga hara beracun itu meningkat apabila terjadi asidifikasi. Itu adalah dasar-dasar pengetahuan tanah menurut pengetahuan ilmiah. Bagaimana dengan petani? Persepsi masyarakat tani ini tadi juga punya pengetahuan akan tanah, ya, persepsinya berbeda, bisa juga sama dengan apa yang kita ketahui dari dunia kuliah, ya, dari ilmu pengetahuan. Tanah menurut petani itu banyak macamnya. Tanah itu ada tanah gembrong, tanah ireng, tanah lempung, tanah pletes, tanah gerasak, dan tanah pasir. Jadi tanah itu diklasifikasikan berdasarkan keberadaan dari kerikil, pasir, warna, dan kelembapannya. Pengetahuan ini penting untuk diketahui untuk menyamakan persepsi antara petani dengan pengambil kebijakan. Kadang-kadang kita punya teknologi, pengambil kebijakan membuat kebijakan yang kurang bisa dimengerti oleh petani, atau mungkin ada perbedaan persepsi sehingga seringkali tidak banyak dimanfaatkan. Ini adalah hasil penelitian dari kakak tingkatmu yang pada waktu itu mempelajari tentang kesuburan tanah di kaki Gunung Kelut. Kalau kita lihat di sini hasil penelitian yang dari Mas Ibnu Athoillah ini adalah indikator tanah subur menurut beberapa petani di 3 desa, Grisik, Tulungrejo, dan Sumberagung, ini daerah Ngantang, bahwa semuanya mengatakan yang paling besar adalah banyak cacing tanah, berarti tanah lebih subur, berpori, lembab, dan dingin. Dingin dari menurut persepsi petani ini yang bagaimana? Kalau menurut ilmu pengetahuan, dingin itu berhubungan dengan suhu. Apakah suhunya dingin itu mencapai 13 derajat Celcius? Ataukah yang bagaimana? Ini yang penting untuk kita dalami. Kita tanyakan, berdialog dengan petani di lapangan, melihat langsung apa yang dimaksud oleh petani. Yang kedua, indikatornya dari produksinya. Kalau produksinya tinggi, tanahnya subur. Kalau tanah itu banyak batunya, tanah itu tidak subur. Kalau tanahnya itu, tapi itu hanya lebih sedikit dari responden yang mengatakan tentang
kesuburan berdasarkan pasir ini, tapi lebih banyak ditentukan oleh cacing tanahnya. Mengapa cacing tanah kurang banyak di daerah-daerah yang berpasir? Ya, ini adalah petani juga mengetahui daerah-daerah becek, daerah-daerah yang banyak sampah resek gitu katanya, itu banyak cacingnya. Ini terutama petani pria mengetahuinya. Hasil penelitian di sekitar UB Forest, kualitas tanah itu dibedakan antara petani pria dan petani wanita. Responden yang berbeda ini tadi memberikan jawaban yang berbeda. Kalau pria mengatakan cacing ukuran besar itu menggemburkan tanah, cacing ukuran kecil tidak memberikan pengaruh apa-apa, jadi tidak ada gunanya. Tetapi petani wanita mengatakan bahwa cacing ukuran besar menggemburkan tanah itu memang benar, sama dengan pria. Cacing ukuran kecil itu merusak akar tanaman. Benarkah demikian? Ini yang kita belum ketahui, bahwa ada cacing tanah yang merusak akar tanaman. Ini adalah tugas kalian semua dari mahasiswa. Benarkah ada cacing yang merusak akar tanaman? Apakah cacing atau bukan cacing? PR ya bagi kalian semua. Nah, kalau kita perhatikan di lapangan, langsung kita lihat di plot petani. Ini adalah plot kopi agroforestry, kopi tumbuh di bawah tegaan penaung lainnya. Tolong diperhatikan di lantai dasar dari kebun ini penuh dengan seresah. Bermanfaatkah seresah ini tadi? Kalau bermanfaat, untuk apa? Kalau kalian berjalan-jalan ke desa, banyak sampahnya, ini bukan berarti orangnya malas, tapi sebenarnya ini orang yang mengerti tentang lingkungannya. Dengan adanya seresah ini membuat tanah itu terlindungi, tidak mudah, evaporasinya tidak terlalu besar, dan kalau ada pukulan air hujan yang besar tidak langsung mengenai tanah, sehingga tanah tetap gembur. Tanah-tanah yang terlindungi ini tetap lembab. Oleh karena itu kalian bisa lihat di sini banyak kluweng, ya. Ini artinya kluweng di sini nyaman tinggal di sini karena lembab, banyak makanan-makanan yang tersedia, dan terutama yang kaya kalsium. Nah, apa sebenarnya dengan cacing tanah? Ada gundukan di sini. Ini adalah petanda tanah subur. Kalau banyak tanah yang subur, banyak seresahnya, ini pasti banyak cacingnya. Jadi, tanah cacing ini bisa dianggap sebagai indikator tanah yang subur. Kalau berdasar pengetahuan ilmiah ekologi, tanah itu memang sebagai habitat yang nyaman bagi biota apabila lengkap, tadi saya katakan, dan banyak sumber energi. Lapisan seresah dan keanekaragaman tanaman yang ada di atasnya adalah jembatan penghubung antara keanekaragaman jenis tanaman dengan keanekaragaman biota. Namun demikian, masih belum banyak penelitian yang menuju ke sana. Biologi tanah biasanya hanya fokus kepada berapa jumlah hewannya, jenisnya apa, A, B, C, namun sangat jarang untuk menghubungkan, memahami apa fungsinya. Jadi, tutupan seresah merupakan kunci dari pengelolaan lahan yang sehat.
Di bawah sersah yang tebal tadi ada kehidupan lain. Dari salah satunya di sini adalah cacing tanah yang merupakan soil engineering. Nanti bagaimana, mengapa disebut soil engineering akan saya jelaskan di sini. Kalau yang kita lihat sebelah kanan ini adalah liang yang dibuat oleh cacing tanah. Di dalamnya ini ada tanah kascingnya yang ditinggalkan di dalam liang. Ini karena longgar, banyak air yang bisa masuk, jadi tanahnya menjadi lebih lembab, maka makin banyaklah akar-akar tanaman baru menembus ke dalam tanah. Namun demikian, cacing tanah hanya bisa tahan hidup tidak lebih dari kedalaman 30 cm, sehingga liang yang terbentuk hanya di lapisan atas saja. Sedangkan kalau kita perhatikan dari bagian tengah, kedalaman liang atau kedalaman pori-pori, ini pori besar ya, pori makro, ini terbentuk karena akar pohon yang mati di lapisan bawah di kedalaman lebih dari 30 cm yang tidak dilakukan oleh cacing tetapi oleh organisme lain, yaitu akar tanaman. Juga memberikan manfaat bagi organisme lain, bagi organisme tanah dan akar-akar tanaman baru untuk tumbuh lebih dalam sehingga bisa bertahan di musim kemarau. Hewan-hewan atau organisme tanah yang mengubah kondisi di dalam tanah menjadi lebih nyaman, lebih layak menjadi habitat bagi organisme lain, maka makhluk tersebut, organisme tersebut dinamakan soil engineering, termasuk hewan-hewan seperti cacing, semut, rayap, dan akar tanaman, karena perannya di dalam mempertahankan makroporositas tanah. Kita perhatikan sebelah kanan di sini ada warna biru-biru masuk, ini adalah menunjukkan bahwa air yang berwarna biru dengan methylene blue tadi diberi warna methylene blue masuk ke dalam tanah, menunjukkan bahwa tanah tersebut mempunyai cukup banyak makropor. Apabila tidak banyak, maka warna biru itu hanya berhenti di lapisan atas saja 0 sampai 10 cm atau mungkin hanya di lapisan organik. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, tanah sehat itu hitam, walaupun tidak semuanya tanah hitam itu tanah yang kaya bahan organik. Tanah sehat kaya bahan organik. Jadi, untuk mempertahankan kesehatan tanah, kita harus mempertahankan kandungan bahan organik tanahnya. Kandungan bahan organik tanah tidak harus didatangkan dari luar dengan mengangkut dari lain tempat berton-ton bahan organik, tapi cukup dari sekeliling kita. Bisa juga in situ, ditanam tanaman yang bermacam-macam jenisnya yang permanen sepanjang tahun. Ini adalah satu contoh kasus dari tanah perkebunan yang dikatakan kurang sehat. Masalahnya adalah pemadatan tanah tergenang air, akar busuk, dan adanya serangan hama dan penyakit. Tanah-tanah yang demikian ini keras, total si organiknya rendah, antara 1 sampai dengan 1,8% saja, ini lebih rendah dari 2%, ini tanah sudah tidak dikatakan tidak sehat lagi. Total pori makro di tanah yang kaya C organik itu rata-rata lebih besar 30% daripada tanah-tanah yang miskin C organik. Bagaimana upaya perkebunan apabila tanahnya lahan yang begitu luas terjadi pemadatan? Mereka biasanya melakukan subsoiling, yaitu pengolahan tanah dalam.
Kalian perhatikan di bagian bawah di sini terjadi warna abu-abu dan ada konkresi. Artinya di bagian bawah ada penggenangan kalau pada musim penghujan, dan bisa diperhatikan di sini ada mottling, ada concretion pada kedalaman 40 sampai 80 cm. Apa yang dilakukan berikutnya selain melakukan subsoiling adalah untuk mengurangi penggenangan air, dibuatlah saluran-saluran drainase. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan hara dilakukan pemupukan dengan jalan di spray dengan menggunakan alat yang modern. Apakah subsoiling menguntungkan? Kita perhatikan dari dua grafik ini. Yang sebelah kiri ini adalah pada lapisan atas 40 cm, 0 sampai 40 cm. Yang orange ini adalah yang miskin karbon, yang biru itu kaya karbon. Yang di bawah ini sumbu X-nya adalah 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan setelah perlakuan, setelah disubsoiling. Total porositas itu di sumbu Y-nya, perhatikan bahwa setelah pengolahan memang di lapisan atas terjadi peningkatan, ya, yang tidak ada bedanya antara yang kaya dengan yang miskin bahan organik sampai 6 bulan. Namun penurunannya jauh lebih cepat pada bagian yang miskin karbon pada saat 8 bulan setelah perlakuan terjadi 50% atau bahkan 50% lebih rendah porositasnya bila dibandingkan dengan yang kaya bahan organik. Di lain sisi, pada daerah-daerah yang kedalamannya pada tempat yang lebih dalam, porositas sudah tidak bisa dipungkiri lagi, kelihatan sekali pada saat 6 bulan maupun 8 bulan peningkatan porositas itu lebih terjaga apabila tanah cukup banyak mengandung karbon. Jadi tanah-tanah yang rendah karbon organik tanah itu akan rentan terhadap pemadatan dan konsekuensinya akan lebih meningkatkan risiko terjadinya kekeringan. Bagaimana membenahi kesehatan tanah? Tanah sehat tidak bisa terbentuk tiba-tiba. Bagian atas tanaman berperan penting sebagai regulator, mengatur masukan bahan organik, dan tentu saja juga di bagian akarnya dalam mengatur iklim mikro, suhu udara, dan suhu tanah serta kelengasan tanah. Di bagian bawah berperan penting juga di dalam mengatur masukan seresah. Ini tidak hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Dan yang terakhir adalah pengaturan dari organisme tanah, fungsinya di dalam ekosistem. Ini sebenarnya kalau kita berbicara perubahan iklim, kita harus paham tentang siklus karbon, karena ini peran apa yang bisa kita tingkatkan dari tanah agar bisa berkontribusi besar terhadap mitigasi perubahan iklim. Tanaman kita untuk hidupnya memerlukan fotosintesis dengan adanya sinar matahari, tentunya menyerap CO2 dari udara, mengubahnya ke dalam bentuk karbohidrat dan masuk ke dalam tubuh tanaman, disebarluaskan ke dalam tubuh tanaman. Daun-daun, bagian-bagian dari tanaman ini tidak selamanya hidup, ada yang mati. Bagian yang mati ini akan jatuh di permukaan tanah, dirombak oleh organisme tanah menjadi bagian dari soil karbon, soil organic carbon. Nah, di bagian yang atas ini tadi
masih akan terjadi, tidak bisa kita lepas dari emisi. Tetap ada pelepasan karbon dalam bentuk respirasi. Kalau ada penyerapan, ada malam harinya ada pengeluaran, pelepasan karbon. Tanah tadi sudah saya sampaikan, daun-daun atau bahan organik yang telah jatuh di permukaan tanah yang akan mengalami dekomposisi. Selama proses dekomposisi, dari tanah terlepas pula CO2. Jadi CO2, jadi tanah pun juga mengemisikan CO2. Ini yang perlu kita ketahui, kalau tanah itu sehat, kaya bahan organik tanah, artinya tanah ini tadi membantu menyimpan karbon di dalam tanah dalam jumlah besar dan mengurangi, tidak lepas begitu saja, mengurangi emisi CO2 ke udara dan mendukung tanah yang sehat, mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman membentuk biomasa yang besar, menyerap CO2 dalam jumlah besar, disimpan dalam tubuhnya, dalam biomasanya. Demikian seterusnya. Sudah saya katakan tadi, akar-akar tanaman yang mati itu berperan tidak hanya menyediakan, tidak menambah bahan organik saja, menambah C organik tanah, tapi juga memberikan tanah itu menjadi lebih longgar, memberikan jumlah pori bertambah, dan meningkatkan stabilitas agregat, sehingga agregat ini tadi tidak mudah hancur yang menyebabkan pemadatan, penyumbatan, dan terjadi pemadatan dan tentu saja risiko kekeringan akan meningkat. Mungkin akan lebih hidup kalau kita tidak hanya berbicara teori, tapi ada juga contoh kasus dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti kakak-kakakmu dulu dari jurusan tanah yang dilakukan di Daswai Besai, Sumberjaya, Lampung Barat. Setelah konversi hutan menjadi kebun kopi, apakah akan terjadi perubahan-perubahan di dalam tanah? Proses-prosesnya dan lingkungannya apakah akan terjadi perubahan? Kalau hutan diubah menjadi agroforestry kopi, dapatkah agroforestry tadi, kopi tadi mempertahankan biota dan tata air tanah? Ini adalah tugas kalian sebagai mahasiswa untuk berpikir secara integratif. Tidak bisa hanya dipikirkan dari satu bidang ilmu saja, biologi tanah saja, kimia tanah saja, atau dari fisika tanah, atau dari BSI SDL saja, PJP. Kita perhatikan di sini, dalam satu tim ini dalam satu das itu ada 7 sistem penggunaan lahan, yaitu hutan alami utuh, hutan alami sekunder, agroforestry berbasis kopi, kopi monokultur, dan sistem tanaman pangan semusim, sistem tanaman sayuran, dan lahan-lahan yang terdegradasi di mana tanahnya pun juga keras, ya, ini tertutup. Alang-alang atau imperata. Gambarnya ini saya tampilkan di sini, kalian perhatikan sendiri nanti hutan itu kayak apa, agroforestry kayak apa, kemudian kopi monokultur atau sun coffee yang terbuka bebas begini seperti apa. Yuk kita lanjut saja ya. Saya akan bertanya, kalau ada konversi hutan menjadi lahan pertanian atau penggunaan lain, apa sebenarnya yang berubah pertama kali? Silahkan berpikir. Apa yang akan berubah?
Yang pertama tentu saja tutupannya, tutupan dari kanopi pohon-pohon yang tumbuh di atasnya. Gambar yang paling atas ini adalah sistem kopi monokultur. Yang di tengah ini, di bagian bawahnya adalah tutupannya, pola distribusi tutupan kanopi pohonnya. Warna hitam ini adalah warna yang tertutup oleh kanopi pohon. Warna putih terbuka itu bebas, jadi cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam permukaan tanah. Sistem yang kedua, pembanding di sini adalah sistem agroforestry kopi, di mana kopi mempunyai naungan dari pohon-pohon lainnya, lain jenis tentunya. Kalian perhatikan di bagian bawah ini lebih banyak warna hitamnya. Apa artinya? Artinya lahan-lahan ini tadi, tanah itu tertutup lebih rapat daripada yang di monokultur, tertutup oleh kanopi cover yang berlapis-lapis, karena kanopi pohon berbeda-beda bentuk dan kerapatannya dan ketinggiannya. Perhatikan warna putih sangat sedikit. Kopi secara biologi hidup dengan baik apabila dia bisa hidup dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. Biasanya tumbuh dengan ideal apabila intensitas cahayanya itu sebesar 50%. Jadi kalau terlalu rapat seperti yang di hutan, kopi juga tidak akan berproduksi dengan baik. Apa yang berubah lagi? Elemen apa setelah konversi hutan ini tadi adalah inputnya dari seresah gugurnya. Di hutan sekitar 11,5 ton per hektar per tahunnya. Ini ada liter yang seresah yang gugur masuk ke dalam jaring ini, dikumpulkan setiap minggu, ditimbang berat keringnya di oven tentunya, kemudian dibandingkan dengan yang di kopi monokultur. Kopi monokultur hanya sekitar 4 ton, jadi hanya 1/4 dari apa yang diperoleh di hutan. Sedangkan di agroforestry itu sekitar 80% dari jadi sekitar 20% lebih rendah dari yang ada di hutan, tetapi 2 kali lipat dari yang ada di kopi monokultur. Semua ini tergantung dari jenis tanaman penaungnya dalam sistem kopi tadi. Apabila tanaman penaungnya itu glirisidia, itu rendah, masukannya lebih rendah daripada yang di bawah sengon atau yang multistrata dengan sistem buah-buahan. Bagaimana dengan komposisi dari seresah tadi? Samakah dengan dari yang di hutan dengan yang monokultur? Monokultur itu hanya kopi saja dibandingkan dengan yang agroforestry yang lebih bermacam-macam daripada yang monokultur. Perhatikan yang di hutan banyak cabang ranting, jadi kayu-kayunya masih banyak. Sedangkan yang di kopi monokultur ini sangat sedikit. Sehingga yang banyak di sini banyak didominasi oleh daun, seresah daun. Yang multistrata ini ada bunga dari berbagai macam pohon-pohonan yang ada di situ. Ya, ada buah juga ya. Nah, aneka macam seresah komposisi seresah yang masuk ke dalam tanah ini merupakan makanan yang bervariasi, yang beragam, sehingga organisme yang hidup di dalam tanah pun juga lebih beragam daripada yang di kopi monokultur. Berikutnya, apalagi yang berubah? Kalau kalian berada di tempat terbuka, di sun coffee yang monokultur tadi yang terbuka, tidak ada penaungnya, bagaimana rasanya? Kalian lebih senang yang di terbuka itu ataukah di bawah naungan pohon-pohonan seperti yang di hutan atau di agroforestry?
Jadi dengan meningkatnya suhu, dengan banyaknya masuknya sinar matahari, meningkatkan suhu udara. Kalau di hutan itu antara sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius, di agroforestry itu sekitar 23 sampai 26, sedangkan di sun coffee monokultur itu bervariasi, sangat bervariasi dari 24 sampai 28, namun temperatur tanahnya lebih tinggi dari sistem yang lain. Jadi kalau bisa dikelompokkan di sini, hutan yang paling rendah, sun coffee atau kopi monokultur paling tinggi, agroforestry kopi berada di antaranya. Kalau kita perhatikan fluktuasi dari suhu ini sangat atau lebih beragam di dalam sistem agroforestry dan sistem monokultur bila dibandingkan dengan yang di hutan. Namun demikian, banyak dari sistem agroforestry ini menyerupai hutan seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini, berdempetan dengan titik-titik hitam dari hutan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang keanekaragaman di bagian atasnya, ini adalah peneliti-peneliti dari berbagai perguruan tinggi, dan ini adalah peneliti dari Brawijaya yang mengamati tentang populasi dan keanekaragaman organisme tanah, cacing tanah, rayap, ada semut, dan juga beberapa mikroorganisme tanah. Metode yang digunakan, metode pengambilan sampelnya mengikuti metode standar TSPF yang digunakan oleh semua negara-negara yang ada yang mengikuti protokol dari TSPF ini, sehingga hasilnya bisa kita bandingkan dengan lain negara. Apa konsekuensi dari perubahan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan? Ini kita perhatikan dari keanekaragaman cacing tanah. Ada 4 cacing tanah di sini, Metaphyrae 1, spesies 1, 2, Megascolex, Metaphyrae javanica. Semuanya ini secara biogeografinya ini semuanya adalah spesies natif dari daerah Sumberjaya situ, Daswai besar. Kalau dari fungsionalnya, yang 2 di atas tergolong epigeic, yang ketiga endozoic, dan yang keempat Metaphyrae. Ini adalah anesik. Kalian semua sudah tahu, saya anggap sudah tahu apa itu epigeic, endozoic, dan anesik. Itu sudah banyak kita bahas di dalam praktikum dasar-dasar ilmu tanah. Yang menarik di sini dari ke-7 HA, HT, AF, KM ini adalah penggunaan lahan. Yang warna merah ini, Metaphyrae ini hanya ditemukan di hutan alami, tapi yang Metaphyrae yang tipe kedua masih dijumpai pula di hutan yang terganggu. Yang menarik adalah yang keempat, Metaphyrae ini hanya dijumpai saja di hutan alami yang tidak terganggu, jadi hutan alami primer. Namun begitu diubah, dikonversi menjadi lahan lain atau ada gangguan lain, maka Metaphyrae ini tidak dijumpai lagi di lahan-lahan tersebut. Kalau kita perhatikan yang di bawahnya adalah ini Pontoscolex, Gordodrilus, Malabria, kemudian Digogaster saliens. Ini semuanya adalah spesies-spesies eksotik yang fungsinya bermacam-macam pula. Ada yang sebagai dekomposer dan ada pula sebagai penggali tanah. Ada endozoic, ada anesik, dan seterusnya. Semuanya yang menarik adalah di sini Pontoscolex.
Pontos Colex tidak akan pernah dijumpai di hutan alami yang murni, yang primer, tetapi pada tempat-tempat begitu ada terganggu ada aktivitas manusia, Pontos Colex bermunculan, dan Pontos Colex ditemukan di semua penggunaan lahan yang diamati. Ya, ini menarik. Kalau tadi kalian beranggapan kalau hutan dikonversi menjadi lahan pertanian, keanekaragaman organismenya akan turun. Itu tidak terbukti di sini. Bahkan justru meningkat dikarenakan banyaknya spesies-spesies eksotik kosmopolitan yang masuk ke dalam lahan pertanian, tanah-tanah pertanian, sehingga jumlahnya meningkat, sedangkan spesies asli dari daerah tersebut hilang. Jadi komposisinya pun berubah. Ya, jadi ini adalah yang tadi saya katakan, Metaphyre javanica itu hilang. Ini adalah identifikasi dari cacing tanah, dilihat dari prostomiumnya, itu dari bentuk bibirnya, dari genital pornya, dari anusnya, dan yang penting lagi harus dilihat dari setanya. Ini seperti yang dilihat pada Pontos Colex, ini bentuknya yang khas seperti nanas, ini, dan bentuk dari klitelumnya seperti sadel. Ini adalah Pontos Colex corotrurus yang sangat umum di daerah, ditemukan daerah pertanian, daerah tropis. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana kita mengamati pori-pori makro dalam tanah adalah dengan menggunakan methylene blue. Jadi 6 jam sebelum pengamatan, ini larutan methylene blue dituangkan ke permukaan tanah, dibatasi tentunya luasannya, kemudian 6 jam kemudian atau bisa juga 1 malam, pagi-pagi besok digali dan dilihat sebaran warna biru. Apabila masuk ke dalam tanah cukup dalam, artinya bahwa tanah tersebut mungkin masih banyak ada sisa-sisa akar yang mati apabila sampai ke 30, lebih dari 30 cm, yang menambah jumlah pori makronya, yang tentunya ini sangat membantu infiltrasi dari tanah tersebut. Ini adalah hasil penelitian dari Ibu Dewi. Ya, ini kalau di hutan pada kedalaman 30 cm, di hutan hanya 20% ini pori makronya. Di coffee agroforestry hanya 8%, kalau monokultur 6%. Yang menarik, di Imperata grassland, di alang-alang malah lebih tinggi daripada yang ada di agroforestry. Namun kembali perlu diingat, ini hanya di lapisan atas 30 cm saja, belum termasuk yang di bawahnya. Nah, Imperata grassland perlu diketahui akarnya sangat intensif di lapisan atas. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama pada masa sekarang dan masa lalu, apa sebenarnya yang kita pelajari dari kesuburan tanah. Dulu pada saat saya masih kuliah, 30 tahun lalu mungkin, sumber daya alam atau natural capital itu tadi adalah untuk mempunyai kesuburan tanah yang spesifik untuk mendukung produktivitas pertanian, hanya ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi. Pada saat saya masih kuliah, biologi ini belum ada, masih hanya berfokus pada kimia, fisika saja. Fisika pun itu banyak disinggung tentang erosi, sudah disinggung tentang erosi, jadi sudah tidak baru lagi erosi air, infiltrasi air, kemudian ya, ini sudah ada mulai dulu. Kimia itu selalu
bahan organik tanah pasti selalu kaitannya dengan kedua sifat fisik tadi. Sangat jarang disentuh tentang biologi. Namun sekarang telah bergeser dengan adanya iklim yang telah berubah, maka tuntutannya atau kebutuhannya juga berubah. Sehingga tanah yang kita butuhkan itu didorong untuk memberikan habitat yang optimal, yang menguntungkan bagi biota tanah, menjadi tanah sehat, sehingga kualitas tanah itu juga membaik, menghasilkan produktivitas biologis, kualitas lingkungan yang kondusif, dan kesehatan tanaman dan hewan dapat terjamin. Ini semua tidak bisa terjadi begitu saja, memerlukan kebijakan dalam manajemen lahan. Jadi aktor-aktornya salah satunya adalah petani yang mempunyai pengetahuan dasar yang kuat tentang manajemen lahannya. Dan kalau tanah itu sehat, maka layanan ekosistem tidak hanya tadi saya katakan, tidak hanya untuk media tanam, tapi dampaknya terhadap air, terhadap polusi dan seterusnya itu akan bisa diperoleh juga, tidak hanya dalam waktu singkat tapi dalam waktu panjang, jangka panjang, dalam skala luas, dan ini menguntungkan banyak stakeholders. Jadi sifatnya multi objek. Ini semua ketiga ini jangka panjang, skala luas, dan multi object and multi stakeholders ini adalah ciri dari pertanian yang berkelanjutan. Ya, jadi tanah sehat itu tadi merupakan sarana dasar untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Sebagai ringkasan dari pemaparan ini tadi, pengelolaan lahan menuju tanah yang sehat itu untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Bagaimana mungkin? Kalau kita perhatikan di dalam puzzle ini tadi, di atas ini sebelah kiri, orang memegang puzzle bahan organik tanah. Bahan organik tanah ini kita upayakan untuk menjembatani antara kubu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk membentuk tanah yang sehat, guna mendukung akar sehat, sehingga pertumbuhan tanamannya sehat dan bisa mengurangi, bisa menyerap CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi bagian dari biomasa. Maka kita telah melakukan mitigasi. Jadi kalau kita pindah ke sebelah kanan, perhatikan di mana bahan organik tanah telah, puzzle bahan organik tanah telah diletakkan menghubungkan antara adaptasi dan mitigasi. Artinya di dalam adaptasi ini makroporositas tanahnya tinggi, konduktivitas dan ketersediaan air tanah ini terjamin, aerasi tanah berimbang, dan kualitas struktural juga meningkat. Di sebelah kiri, di kubu mitigasi, karbon stoknya lebih tinggi, produksi seresahnya tinggi, biodiversitas tanahnya pun juga lebih beragam, sehingga fungsinya, layanannya juga akan beragam. Ini semua akan mendukung kehidupan di sekelilingnya, tidak hanya untuk organisme tanah, tapi bagi manusia yang hidup di atasnya, yang bisa hidup, bisa bertani yang selaras dengan alam. Disepakati di dunia, kalau kita perhatikan bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai berkelanjutan apabila kita tidak memperhatikan ke-17 capaian yang disepakati di tingkat internasional. Tentu saja satu solusi tidak bisa menyelesaikan semua masalah, bisa memenuhi 17 kriteria ini.
tidak bisa memenuhi 17 goal ini. Tanah sehat itu kalau saya lihat di sini bisa berkontribusi terhadap SDG number 3, 6 yang berhubungan dengan good health and well-being, berhubungan dengan clean water and sanitation, dan SDG 13, 14, and 15 berhubungan dengan climate action, itu berhubungan dengan infrastruktur ekologi, manajemen iklim, keanekaragaman hayati, hutan, kelestarian hutan, kehidupan dalam air. Ya, jadi tanpa memperhatikan capaian-capaian yang atau goal-goal yang disepakati dunia ini, kita tidak akan pernah ada dalam satu titik. Anak-anakku semua, kalian dari orang tanah, kita ini berasal dari tanah. Kembali ke tanah, kita harus menjaga tanah kita tetap sehat agar kita bisa hidup sehat pada masa pandemik ini. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.